Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Andi Benri, Octaviandra, Aulia Dia Atika, Meldana Hosnia Putri, Nurul Insani. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab 8, ketentuan pidana, yang akan dijelaskan dengan Alia dan dilanjutkan dengan teman saya yang lain. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Dia Atika. Saya akan membacakan bab 8, yaitu tentang ketentuan pidana. Dalam perubahan ketiga UU nomor 28 tahun 2007, pasal 38 berbunyi, setiap orang yang karena kealpaannya, isinya adalah yang pertama tidak menyampaikan surat pemberitahuan, yang kedua menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Penjelasan pasal 38. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan adanya sanksi pidana tersebut diharapkan tumbuhnya kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Selanjutnya, dalam perubahan ketiga UU nomor 28 tahun 2007, pasal 39 yang pertama berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja, isinya yang A, tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang B, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang C, tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Yang D, menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Yang E, menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. Yang F, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang G, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Andi Benri. Menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 11, atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Yang kedua, setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, atau menyampaikan surat pemberitahuan dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D, dalam
dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan, dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Penjelasan pasal 39 ayat 1. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat, mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara. Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak. Ayat 2. Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, dikenai sanksi pidana lebih berat, yaitu ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana yang diatur pada ayat 1. Ayat 3. Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak atau penyampaian surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi pajak dan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak yang tidak benar sangat merugikan negara. Oleh karena itu, percobaan melakukan tindak pidana tersebut merupakan delik tersendiri. Pasal 39A. Setiap orang yang sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pembungkutan pajak, bukti pemotongan pajak, atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pembungkutan pajak, bukti pemotongan pajak atau bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 kali jumlah dalam faktur pajak, bukti pembungkutan pajak, bukti pemotongan pajak atau bukti setoran pajak. Penjelasan dari pasal 39A. Faktur pajak sebagai bukti pembungkutan pajak merupakan sarana administrasi yang penting dalam pelaksanaan ketentuan pajak pertambahan nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pembungkutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang, sehingga penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan pajak, pertambahan nilai, dan pajak penghasilan. Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana. Pasal 40. Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penjelasan pasal 40. Tindak pidana di bidang perpajakan daluarsa 10 tahun dari sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak, penuntut umum, dan hakim. Jangka waktu 10 tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar perhitungan jumlah pajak yang terhutang selama 10 tahun. Pasal 41. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. Untuk penjelasan pasal 41 saya persilahkan teman saya Melda. Penjelasan pasal 41 ayat 1 untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya wajib pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu. Dalam rangka pelaksanaan undang-undang perpajakan, perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut. Pengungkapan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati atau kurang memindahkan sehingga kewajiban untuk merahasiakan keterangan atau bukti-bukti yang ada pada wajib pajak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perpajakan dilanggar. Atas kealpaan tersebut, pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpal. Selanjutnya penjelasan pasal 41 ayat 2. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena kealpaan agar pejabat yang bersangkutan lebih berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia wajib pajak. Ayat 3. Tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 sesuai dengan sifatnya. Adanya menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak. Selanjutnya pasal 41A. Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta. Penjelasan pasal 41A. Agar pihak ketiga memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 35, maka perlu adanya sanksi bagi pihak ketiga yang melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal ini. Pasal 41B. Setiap orang yang sengaja menghalangi atau mempersulit penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 75 juta. Seseorang yang melakukan perbuatan menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, misalnya menghalangi penyidik melakukan penggeledahan atau menyembunyikan bahan bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dikenai sanksi pidana. Pasal 41C nomor 1. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nomor 2. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Nomor 3. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Nomor 4. Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 43 yang pertama, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan 39A berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41A dan pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Penjelasan pasal 43 ayat 1, yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada wajib pajak, wakil wajib pajak, kuasa wajib pajak, pegawai wajib pajak, akuntan publik, konsultan pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Pasal 43A yang pertama, Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang mengangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menguasai unit pemeriksaan internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Yang ketiga, apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses untuk menurut ketentuan hukum tindak pidana korupsi. 4. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pasal 43A ayat 1, informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan atau tidak ditindaklanjuti. Sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan orang lain. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah.